Bayangin deh, ruang rapat sunyi senyap, dashboard di depan menyala, angka-angkanya bicara. Dan kali ini ceritanya nggak indah. Nah, inilah momen yang mengawali Quest 4, fase kritis di mana seorang inovator diuji bukan dari seberapa keren idenya, tapi dari seberapa dewasa keputusannya. Pertanyaan dari Raisa, ini nih gerbangnya. Ini bukan sekedar diskusi biasa. Ini adalah konflik inti yang harus dihadapi setiap tim. Momen di mana banyak banget startup gagal, bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka nggak berani mengambil keputusan yang sulit ini. Oke, di bagian pertama ini, kita akan bedah tantangan pembuka dari Quest 4, Data Nabrak Ego. Di sini, kamu nggak lagi nanya apakah ide ini menarik, tapi pertanyaannya berubah jadi, dengan bukti yang ada, apa keputusan yang paling bertanggung jawab? Pertanyaan ini tuh ujian kedewasaan, bukan soal popularitas ide. Memilih buat ngebela ide pas data bilang sebaliknya, itu sama aja kayak nyari jalan pintas menuju kegagalan. Dan justru disinilah nilai dari Quest ini benar-benar dimulai. Terus, kenapa sih keputusan ini berat banget? Karena kita semua, sadar atau enggak, sering kejebak dalam mitos tentang kesuksesan yang sering kita dengar. Yuk kita bongkar mitos ini bareng-bareng. Kita tuh sering banget kan dengar cerita kalau sukses itu hasil dari kejeniusan, dari kerja keras tanpa henti pada satu ide yang brilian. Mitos ini kedengerannya heroik banget, tapi di dunia nyata, ini tuh jebakan yang bahaya banget. Coba kita lihat salah satu contoh paling legendaris dari jebakan mitos ini. Sebuah perusahaan raksasa yang percaya banget sama ide dan data internalnya sendiri. Mereka keluarin duit $4 juta buat riset dan ribuan kali blind taste test. Datanya jelas banget, konsumen lebih suka rasa yang baru. Wah, mereka yakin 100% bakal berhasil. Jadi, mereka berhasil menjalankan rencana yang sempurna, tapi menuju jurang. Inilah yang disebut mencapai kegagalan, di mana eksekusinya dapat nilai A+, tapi strateginya F-. Nah, perusahaan yang terus-terusan ngebela ide yang salah, seringnya berakhir di sini. Mereka kelihatannya sibuk, ada aja aktivitasnya, tapi sebenarnya nggak ada kemajuan. Mereka cuma ngabisin sumber daya tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Lantas, gimana caranya keluar dari jebakan ego dan mitos kejeniusan tadi? Jawabannya bukan sihir, tapi sebuah proses yang sistematis dan ilmiah. Anggap aja ini kompas untuk menavigasi Quest 4. Eric Ries dalam bukunya The Lean Startup ngasih kita kerangka kerjanya. Intinya, ini bukan tentang siapa yang punya ide paling cemerlang, tapi tentang siapa yang punya proses terbaik untuk menguji setiap ide dengan cepat. Inti dari proses ini tuh sebuah siklus umpan balik yang simpel. Pertama, bangun versi paling sederhana dari idemu, sebuah minimum viable product. Kedua, ukur dengan data nyata dari pengguna sungguhan. Lalu yang terpenting, belajar dari data itu untuk membuat keputusan. Nah, ini kuncinya. Kemajuan dalam sebuah startup itu bukan soal bikin produk atau kerja keras doang. Kemajuan yang sesungguhnya adalah pembelajaran yang tervalidasi. Bukti nyata dari pasar bahwa asumsi kita itu benar. Oke, bagian ini menarik dan penting banget. Untuk bisa dapat pembelajaran yang tervalidasi, kita harus fokus pada metrik yang tepat. Jangan kejebak sama vanity metrics, metrik semu yang cuma bikin ego kita senang. Fokuslah pada actionable metrics, data yang menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Proses ilmiah ini, ujung-ujungnya bakal bawa kita ke satu persimpangan jalan paling krusial dalam Quest 4. Inilah klimaks dari siklus belajar kita. Coba bayangin kayak gini, visi itu tujuan akhir kita, anggap aja puncak gunung. Produk itu kendaraan yang kita pakai. Dan strategi, strategi itu adalah peta atau rute yang kita ambil. Jadi, pas kita sadar rute yang kita ambil itu buntu, kita nggak nyerah terus pulang. Kita melakukan pivot, kita mengubah rute alias strategi supaya tetap bisa menuju puncak gunung yang sama, yaitu visi kita. Jadi pivot itu bukan kegagalan, tapi sebuah manuver cerdas berdasarkan data. Ini nih yang ubah cara kita ngelihat sumber daya. Uang dan waktu itu cuma berguna kalau bisa ngasih kita kesempatan buat belajar dan melakukan pivot. Setiap siklus bangun ukur belajar itu adalah satu kesempatan buat nemuin jalan yang benar sebelum kita kehabisan kesempatan. Jadi, apa sih inti dari Quest 4 ini? Ini bukan cuma soal teknik, tapi tentang perubahan fundamental dalam cara kita berpikir sebagai seorang pemimpin dan inovator. Pada akhirnya, ini bukan tentang ngebuktiin bahwa ide awal kita itu jenius. Ini tentang punya kerendahan hati untuk ngakuin pas kita salah, dan keberanian buat bertanggung jawab ngambil keputusan yang benar berdasarkan bukti, demi misi yang lebih besar.
Dengan benar-benar ngeresapin semangat quest 4, kita jadi belajar untuk nggak takut sama data yang buruk. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai petunjuk, sebagai panduan yang membawa kita lebih dekat ke jalan yang benar. Setiap kesalahan adalah pelajaran, bukan akhir dari cerita. Dan itulah pemikiran terakhir untuk hari ini. Ujian sesungguhnya bagi seorang inovator bukanlah seberapa cemerlang idenya saat pertama kali muncul. Ujiannya adalah karaktermu saat data dan realita melawan egomu. Yang diuji bukan idemu, tapi dirimu.